belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat ke-27. Nah, saya berikan tema besar untuk kita belajar bersama-sama, yaitu diciptakan dengan tujuan. Nah, ini nanti akan berseri Bapak Ibu semua. Saya berikan subtemanya serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dengarkan tadi diciptakan dengan tujuan, berarti sesuatu dibuat karena ada tujuannya. Betul? Tetapi ketika tujuan yang diinginkan dari penciptaan sesuatu tidak tercapai, terkadang kita merasa kok dibuat seperti itu sih. Contoh ya, ini namanya apa? Piano. Tujuannya apa? Untuk main musik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya di depan ini, saya duduki piano ini, saya berdiri di atasnya, saya percaya Bapak Ibu pasti marah dengan saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Itu diciptakan untuk main musik, bukan untuk diinjak-injak. Kemudian juga Bapak Ibu yang punya HP, itu diciptakan untuk berkomunikasi, untuk buka Facebook, segala macam, browsing, nonton YouTube, itu gunanya. Nah, kalau HP Bapak Ibu diambil oleh anak-anak kemudian ditendang-tendang, pasti marah. Kenapa? Karena hal itu terjadi ketika sesuatu tidak sesuai dengan tujuan awal, fungsi dari apa yang diciptakan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau naik motor tapi motornya tidak dinaiki, Pak Rono contohnya, dari Jeruju sampai ke sini, motornya tidak dinaiki tapi ditenteng dari Jeruju sampai ke sini, pasti orang bilang, wah ini Pak Rono nggak tahu cara mainnya nih, itu motor harus dinaiki bukan untuk ditenteng. Nah, Bapak Ibu, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa dan apa tujuan Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Karena tidak sedikit banyak orang tidak hidup dan tidak terpanggil, tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau sesuatu yang berbentuk barang saja digunakan sesuai dengan fungsinya, kita pasti geram. Itu bukan itu fungsinya. Apalagi Tuhan kita di sorga. Kalau dia melihat kita melakukan tidak sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan tuh sering bilang, nah kamu saya ciptakan bukan untuk itu. Nah, kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut gambar dan rupa kita. Jadi poin pertama Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita ini semua di tempat ini adalah ciptaan, adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti mudahnya dikatakan begini, mirip dengan Allah. Satu bentuk dengan Allah. Nah, yang dimaksud satu bentuk mirip, serupa dan segambar, bukan hanya berbicara tentang tubuh jasmani. Bukan hanya berbicara kita punya kaki, maka Allah juga punya kaki. Bukan hanya berbicara sedangkal itu,
Tetapi di sini Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Itu lebih dari itu adalah kemiripan di dalam rohania. Memiliki karakter yang sama dengan Allah. Amin. Diciptakan dan serupa dengan segambar dengan Allah. Berarti kita diciptakan sama karakternya dengan Allah. Kita diciptakan sama perbuatannya dengan Allah. Sama perasaannya dengan Allah. Sama kehendaknya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia semuanya untuk tujuan yang baik. Amin. Allah ciptakan semua manusia semuanya untuk jadi orang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk jadi pencuri. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk jadi pembohong. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sakit-sakitan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk menyakiti satu sama lain. Tetapi Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Berarti punya karakter yang sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang jahat? Kenapa ada orang yang suka memfitnah? Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa ada orang yang bisa berani rela membunuh saudaranya? Kenapa ada orang yang tega mencuri, memfitnah orang lain? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perlu kita tahu dari awal semulanya Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk tujuan itu. Amin. Semua kita di tempat ini, kita tidak pernah diciptakan untuk jadi pembohong. Semua kita yang ada di tempat ini tidak pernah diciptakan untuk menjadi penjahat. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini tidak pernah diciptakan untuk menjadi jahat. Tetapi kenapa di sekeliling kita, sekeliling rumah kita, di sini tidak ada. Kita bisa menemukan orang yang suka berbohong, suka mencuri. Kenapa? Dari semula Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang baik, diciptakan dengan mulia. Tetapi kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang yang mencuri, membunuh? Kenapa? Jawabannya adalah karena dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, kita semua seluruh manusia di muka bumi ini tidak pernah diciptakan untuk berbuat jahat. Tetapi manusia ketika jatuh di dalam dosa, maka itulah yang membuat dia jahat. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang sempurna di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sebelumnya Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dengan gambar dan rupa Allah yang sempurna di dalam diri kita. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, menjadi retak. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan gambar dan rupa Allah, berarti singkatnya begini, kita ini merupakan cerminan Allah. Jadi ibarat Allah itu yang jadi cermin kita sekarang menjadi retak. Sehingga kalau dia sudah retak banyak, kita susah untuk berkaca. Saya percaya tadi ibu-ibu terutama ketika sebelum ke sini dia berdiri di depan kaca, dia mulai bersolek, rambutnya ditata. Kalau ada yang tidak benar dibenerin. Kalau masih ada yang make upnya ketebalan diratakan. Tujuannya apa? Supaya jadi baik. Tapi kalau kita bercermin kepada sesuatu yang rusak, yang retak, itu tidak akan sempurna biarpun kita baik tata dengan baik. Pasti mungkin ada sedikit yang kelewat. Nah,
Akibat dosa Bapak Ibu Saudara semua, cerminan dan rupa gambar Allah di dalam diri kita menjadi rusak. Sehingga di dalam proses kerusakannya rupa dan gambar Allah di dalam diri kita, banyak orang yang berusaha mencari cerminan diri. Dan puji Tuhan, kita sebagai orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita sehingga gambar dan rupa Allah itu boleh disempurnakan kembali di dalam diri kita setiap hari. Amin. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tadinya cerminan diri kita yang retak Tuhan perbaiki kembali menjadi sempurna kembali yang kita kerjakan setiap hari. Nah, Bapak Ibu semua, tidak sedikit orang yang proses di dalam sedang mencari jati diri ada yang salah. Pernah mendengar kata-kata begini Bapak Ibu, siapakah saya? Who am I? Mungkin kalau Bapak Ibu saya tanya satu persatu, siapakah saya? Mungkin agak sedikit ada yang bingung menjawab. Tetapi Bapak Ibu saya mau katakan hari ini, kalau pertanyaan ini muncul, pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, siapakah saya? Maka kita harus menjawab, saya adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita bukan gambar dan rupa iblis. Kita bukan gambar dan rupa seorang pembohong. Kita bukan gambar dan rupa seorang pembunuh. Tetapi kita punya gambar dan rupa Allah yang sempurna di dalam diri kita. Jadi jati diri kita apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan. Yang Bapak Ibu lihat kiri kanan itu adalah rupa dan gambar ciptaan Allah yang sempurna. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semuanya itu diciptakan untuk tujuan yang baik. Semuanya yang kiri kanan itu diciptakan untuk menjadi orang yang baik di dalam Tuhan. Bukan untuk menjadi penjahat. Karena gambar dan rupa kita bukan seorang penjahat. Gambar dan rupa kita adalah Tuhan kita, Bapa kita di sorga yang punya moral dan karakter yang sempurna. Jadi setiap hari kita harus belajar Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu melihat kembali apa tujuan Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya di dalam Yesus Kristus. Supaya kita tahu tujuan hidup kita di muka bumi ini apa. Supaya kita mengerti betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Nah, pertama Bapak Ibu, kenapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Tadi sudah jelas dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertama adalah, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, supaya apa? Manusia menjadi representasi Allah. Amin. Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai dewasa, saya lulus kuliah dan saya kembali ke daerah saya ke Nias. Dan ketika ada acara adat di Nias di tempat saya. Nah waktu itu papa saya tidak bisa hadir. Maka kehadiran saya merepresentasikan kehadiran papa saya. Artinya apa? Kehadiran saya mewakili kehadiran papa saya. Nah, kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, diciptakan serupa dan segambar supaya apa? Kita menjadi representasi Allah di muka bumi ini. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini masih hidup sampai saat ini. Kita boleh percaya Tuhan Yesus, kita boleh ditebus. Salah satu tujuannya adalah kita tetap menjadi representasi Allah. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Kita tetap menjadi garam dan terang dunia di muka bumi ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kita harus mengerti, kita ini diciptakan serupa dan segambar dari moral, karakter, perbuatan. Supaya ketika orang lain di luar sana melihat saya dan Bapak Ibu Saudara semua, mereka melihat Allah di dalam diri saya. Amin. Supaya setiap orang yang belum percaya Yesus, yang selama ini belum pernah mengenal kasih Allah, dia bisa mengenal kasih Allah lewat diri saya dan kita semua. Kita menjadi representasi Allah supaya tetangga kita yang belum percaya Yesus, ketika dia melihat cara hidup kita, dia merasa ada hadirat Allah di rumah sebelah saya. Kita menjadi representasi Allah supaya orang sekeliling kita mengerti, wah ini orang gereja, ini anak Tuhan yang satu rumah di ujung sana, dia baik sekali, kasihnya luar biasa. Itu maksudnya menjadi representasi Allah. Ketika saya melihat jauh Bapak Ibu, saya melihat senyuman Kristus ada di dalam diri kita semua. Karena apa? Serupa dan segambar. Nah, kalau sudah tidak serupa dan segambar, maka kita tidak bisa mengaku-ngaku lagi saya masih serupa dan segambar. Bapak Ibu Saudara semua, kita diciptakan menjadi representasi, berarti kita menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi representasi Allah ketika di dalam kantor kita sudah tidak ada orang yang jujur. Semuanya berbohong semua. Di situ terdapat satu anak Tuhan dan semua orang melihat, oh ternyata orang Kristen ini jujur ya. Memang orang Kristen ini, orang yang percaya Yesus ini berbeda. Tetapi kalau di mana kita berada, orang berkata, rajin saja ke gereja tapi karakternya nggak beda seperti kita. Berarti kita tidak sedang mencerminkan Allah di dalam diri kita. Ketika di lingkungan kita sudah tidak ada damai sejahtera, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mirip serupa dengan Allah, orang bisa melihat kita menjadi pembawa damai sejahtera. Di lingkungan kita yang mungkin kata-katanya sudah tidak memberkati lagi, lewat kita anak-anak Tuhan, mereka bisa merasakan kasih dan kelemah lembutan Kristus di dalam diri kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, ingat, kita adalah wakil Allah, kita adalah representasi Allah. Maka oleh karena itu, kita harus bercermin setiap hari. Apakah diri saya mencerminkan perbuatan Kristus? Apakah dari dalam diri saya orang bisa merasakan kasih Tuhan? Jadi Bapak Ibu, jadi representasi Allah itu bukan hanya di KTP agama Kristen. Tidak, itu terlalu dangkal. Tetapi firman Tuhan berkata, kita sebagai orang percaya menjadi surat terbuka bagi yang lain. Kita tidak perlu mengaku-ngaku Bapak Ibu, saya Kristen, saya Kristen. Tetapi dari perbuatan kita setiap hari, orang tahu ini pengikut Yesus. Karena karakternya serupa, segambar dengan Yesus. Kita tidak perlu teriak-teriak, woi saya Kristen, saya rajin ke gereja, saya rajin perpuluhan, saya rajin persembahan. Tetapi lebih dari itu, karakter dan tindakan kita berbicara lebih banyak kepada orang di sekitar kita. Amin. Orang di luar sana mengenal orang Kristen itu dengan apa sih? Kasih. Nah, kalau orang lain sudah tidak mendapatkan kasih di dalam diri kita, maka dia bilang, segitu saja kah orang Kristen, katanya kasih. Jadi Bapak Ibu, pertama, kita sebagai representasi Allah, kita mewakili perbuatan Allah di muka bumi ini. Ketika kasih orang menjadi dingin, maka kita sebagai orang Kristen membawa kasih Allah kepada setiap orang. Amin. Ketika mungkin tetangga kita selalu bertindak tidak adil, bertindak tidak baik kepada kita. Tapi karena kita punya kasih Kristus, kita tetap mengampuni dan mengasihi dia. Dan tetap berkata-kata dengan baik, tetap memberkati dia walaupun
dia tidak baik kepada kita. Haleluya. Itu adalah bukti bahwa kita anak-anak Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Orang di luar sana bisa merasakan kasih Allah di dalam diri kita. Jadi representasi Allah di dalam diri manusia, di dalam diri anak-anak Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang KTP-mu Kristen, apalagi pakai salib besar-besar. Itu tidak jadi jaminan. Tetapi karakter kita berbicara lebih keras tentang siapa kita. Ketika orang di sekeliling kita sudah tidak tahu mengasihi, puji Tuhan, di satu komplek itu ada satu orang Kristen, ada satu anak Tuhan yang tetap mengasihi satu yang lain. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi tugas kita sebagai representasi Allah. Orang yang serupa dan segambar dengan Allah juga punya karakter yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu bisa dirasakan setiap orang. Paulus berkata, engkau adalah surat terbuka kami. Paulus berkata, engkau tidak perlu berteriak-teriak, saya Kristen, saya percaya Yesus. Tetapi dari tindakanmu, dari perkataanmu, dari kasihmu, orang berkata, yes, ini pengikut Yesus. Orang tahu Iwan itu pengikut Yesus karena dari katanya yang lemah lembut, tahu mengasihi, dan membawa damai sejahtera dimanapun dia berada. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita serupa dan segambar dengan Allah. Itu menandakan bahwa kita adalah milik Allah. Kita buka satu bacaan Efesus 2 ayat 10. Kita serupa dan segambar dengan Allah, maka itu tandanya kita adalah milik Allah. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini dia, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tadi kembali di awal, manusia tidak pernah diciptakan untuk pekerjaan yang buruk, untuk menjadi orang jahat. Tapi semuanya diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kedua Bapak Ibu, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu berarti kita ini milik Allah. Terlebih kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Paulus berkata, aku bukan milikku lagi, tetapi milik yang Bapa di sorga. Nah artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sadar kita bukan milik kita lagi, maka yang jadi prioritas tertinggi di dalam kehidupan kita adalah siapa? Bapa di sorga. Nah, dan lebih dari itu bukan hanya sebatas pemilik, tetapi Tuhan menciptakan satu hubungan yang luar biasa antara kita dengan Bapa di sorga. Apa Bapa dan anak. Firman Tuhan berkata, kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Maka itu artinya kita ini adalah anak-anak Allah. Saya tahu Cici itu anaknya Papa Andi karena memang mukanya mirip, serupa. Jadi itu gak bisa sanksi lagi. Itu anaknya Papa Andi karena mukanya memang mirip, serupa. Nah, kita juga yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita milik Allah, kalau kita ini milik Allah, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, kalau kita ini adalah kepunyaan Tuhan sendiri, maka ada hak istimewa yang kita peroleh. Pertama, karena kita ini adalah milik Allah, maka ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Minta tolong kembali Kejadian 1 ayat 29. Karena kita ini adalah milik Allah, maka ada pemeliharaan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, kepada kita kepunyaannya. Kejadian 1:29. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, maka dia berfirman begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Nah, ketika kita menjadikan diri kita, ketika kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah, maka percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Satu hal yang saya imani Bapak Ibu, kalau saya percaya Yesus, kalau saya percaya Tuhan, saya pasti tidak akan dibiarkan kelaparan oleh Bapa saya. Amin. Karena Tuhan pasti pelihara hidup saya. Saya juga percaya Bapak Ibu semua ketika sadar bahwa kita ini semua adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah, maka percayalah engkau tidak akan dibiarkan kelaparan. Karena Tuhan memelihara. Amin. Tuhan memelihara kepunyaannya. Yang kedua, karena kita ini adalah milik Allah, maka pasti ada perlindungan Tuhan. Zakaria 2 ayat 8b. Zakaria 2 ayat 8b. Tadi poin kedua adalah kita adalah milik Allah. Oleh karena itu kita punya dua hak istimewa yang Tuhan sediakan. Zakaria 2 ayat 8b. Nah, Zakaria 2 ayat 8b dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua punya mata, amin. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu semua. Ini istri saya, tangannya saya pegang, gak masalah. Dia saya rangkul, gak masalah. Bahkan mohon maaf, saya cium keningnya karena dia istri saya, gak masalah. Tapi kalau dia sedang duduk, matanya saya colek-colek, itu ngamuk. Coba deh yang suami istri, pegang tangan istrinya atau suaminya, rangkul dia, belai rambutnya, dia makin sayang pasti. Tapi coba colok matanya. Ada yang berani? Saya gak bertanggung jawab. Dia sebagai istri saya rangkul, saya peluk. So sweet. Tapi ketika saya colok matanya, pasti ngamuk. Nah, dikatakan di Zakaria adalah, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bapak Ibu Saudara, lihat betapa istimewanya kita sebagai ciptaannya. Kita dianggap sebagai biji mata Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai biji mata Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kuasa apapun untuk berani menyentuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan tidak berkata engkau adalah tanganku. Tuhan tidak berkata engkau adalah kakiku. Tapi Tuhan berkata engkau adalah biji mataku. Biji mata tidak dibiarkan siapapun memegangnya selain Allah sendiri. Jadi betapa istimewanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ditempatkan pada satu tempat yang paling istimewa, yaitu biji mata Allah. Tadi saya berikan contoh ya, Bapak Ibu ketawa. Bagian lain boleh disentuh, yang gak boleh dicolek-colek gitu apa? Biji mata. Karena biji mata ini sangat sensitif, gak boleh dipegang siapa-siapa. Hanya boleh dipegang dengan sendiri. Itu pun kita pegang biji mata kita, pegangnya hati-hati. Dan itu enggak sering-sering kita pegang biji mata itu. Cuma kalau kelilipan kita lahap sedikit. Cuma kalau sengaja mau gini-gini, itu saya percaya enggak ada. Ada yang hobi colok-colok mata di sini? Tidak ada, saya percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita milik Allah, maka ada perlindungan Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Tuhan tidak biarkan kuasa apapun menyentuh Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita benar-benar sadar, saya milik Allah. Amin. Maka kalau mau jadi milik Allah, berdoalah, Tuhan, saya tahu saya adalah milik-Mu. Tapi mungkin selama ini saya banyak lari, saya banyak tidak mengacuhkan Tuhan. Tapi saya berdoa sekarang Tuhan, bertatalah di dalam diri saya. Jadikanlah saya biji mata-Mu Tuhan. Amin. Itu hak istimewa yang kita punya. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan.
kita dianggap sebagai biji matanya. Poin ketiga, sebagai manusia ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, itu menjadikan kita bernilai dan berharga. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menciptakan ciptaan yang lain, Dia berkata kepada gunung-gunung, berkata kepada lautan, keluarkanlah ada ikan. Dia berkata kepada daratan, muncullah tumbuh-tumbuhan, muncul hewan-hewan segala macam beriakan di air dan di laut. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia tidak menyuruh ini itu, tapi Dia berkata dari dirinya sendiri. Kita adalah ciptaan yang istimewa. Ketika penciptaan hari pertama sampai ke-6, Tuhan melihat baik adanya. Tetapi ketika Dia menciptakan kita, Tuhan berkata, saya melihat semuanya sangat teramat baik. Bapak Ibu, kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan ciptaan yang hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Kita berbeda dengan binatang. Kita berbeda dengan tumbuhan. Kita berbeda dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kita adalah istimewa. Dan Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Manusia bernilai dan berharga karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Bapak Ibu, kita manusia memiliki moral, amin. Kita manusia memiliki pikiran. Kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Buktinya apa bahwa kita istimewa? Kalau binatang, contoh mohon maaf saya sebutkan, kalau misalnya anjing, dia di luar sana kencing di depan situ nggak masalah, biarpun dilihatin dia nggak masalah. Karena apa? Dia nggak punya pikiran, dia nggak punya moral. Tapi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita nggak bisa kencing sembarangan karena kita punya moral, kita punya perasaan, kita punya pikiran. Hewan tidak bisa berbicara, hewan tidak bisa berpikir, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berpikir, bisa bertindak, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kalau binatang dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Tapi kita sebagai ciptaan yang istimewa, ciptaan yang mulia, ciptaan yang Tuhan pandang sungguh amat baik. Itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita miliki. Di mata dan di pemandangan Tuhan, kita semua berharga di matanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika sesama manusia memandang rendah dirimu, ketika sesama manusia, teman kita, keluarga, tetangga, lingkungan kita memandang rendah dirimu, ingat bahwa Tuhan memandang engkau berharga dan bernilai. Amin. Jadi jangan tentukan hidupmu, jangan hidupi hidup yang ditentukan dari pandangan orang lain yang merendahkan engkau. Tetapi ingat bahwa Allah memandang kita sungguh bernilai dan sangat berharga. Banyak orang yang bunuh diri Bapak Ibu. Kenapa? Ketika orang lain menjelek-jelekan, memandang rendah dia, maka dia berkata, oh iya saya seperti itu. Tidak ada lagi gunanya saya hidup di dunia ini, saya mati saja. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak menyadari betapa Allah Bapa di sorga memandang kita sungguh sangat berharga. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi kita. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang memandang rendah dirimu dan diri saya, ingat bahwa Allah memandang kita bernilai dan berharga. Jadi jangan stres terhadap apa yang orang bilang, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Percaya bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Dan Tuhan pasti beracara lebih banyak di dalam hidupku, di dalam hidup kita semua. Jadi Bapak Ibu, tadi poin pertama, kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, itu artinya kita menjadi representasi Allah di muka bumi. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Kita merepresentasikan tindakan perbuatan kasih Allah. Kita orang lain bisa melihat kasih Allah lewat tindakan kita setiap hari. Itu poin pertama.
Poin yang kedua, kita adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, maka pasti ada pemeliharaan Tuhan dan ada perlindungan Tuhan. Bahkan kita dianggap sebagai biji mata Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita ini serupa dan segambar dengan Allah, itu menjadikan kita bernilai dan berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya gambar dan rupa Allah ini sempurna di dalam diri kita? Di dalam Yesus Kristus. Maka setiap hari, setiap saat, kita harus bercermin kepada Allah, bercermin kepada firman-Nya. Amin. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah sendiri. Maka supaya kita ini semakin menyadari, semakin sempurna gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, maka setiap hari kita harus bercermin dengan firman Tuhan. Bercermin dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, ampuni saya jikalau saya ada bertindak yang salah hari ini. Ingatkan saya kalau saya bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita perlu bercermin dan mengoreksi diri. Tadi kata-kata saya menyakiti dia enggak ya? Tadi tindakan saya mencerminkan kasih Allah atau tidak? Tadi gerak-gerik saya mencerminkan kasih Allah atau tidak? Setiap saat kita harus bercermin Bapak Ibu, amin. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, apabila ada yang salah di dalam diri kita. Salah dalam berarti ketika engkau mengalami tekanan, mengalami masalah, bahkan engkau mengalami sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Karena apa? Dia pencipta kita. Karena dia yang menciptakan kita, maka dia tahu bagian mana yang rusak. Ketika kita datang, dia tahu bagian mana yang rusak, maka dia akan perbaiki, dia akan pulihkan apa yang rusak di dalam diri kita. Jangan lari kepada yang lain. Kalau mobil atau motor Bapak Ibu rusak, datanglah ke bengkel. Jangan datang ke dokter, itu gak akan jadi. Kalau mau buat lemari dari kayu, jangan datang ke tukang las. Ke tukang las itu bikin terali segala macam. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa ada yang kurang beres di dalam diri saya. Bapak Ibu, saya tahu setiap hari kita mengalami banyak hal. Tapi saya mau katakan saat ini, kita yang sedang mengalami tekanan, kita yang seakan-akan tidak memiliki tujuan hidup. Kita yang saat ini sedang dikecewakan. Kita yang saat ini sedang berjuang untuk masa depan keluarga kita. Datanglah kepada Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Maka dia tahu mana yang harus diperbaiki. Amin. Kalau kita lari ke tempat lain, maka kita akan semakin rusak. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang di dalam hadirat-Nya, baik ketika kita beribadah, kita ada di rumah, maka saya percaya semakin hari akan ada pemulihan-pemulihan terjadi di dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu semua. Amin.